Shalom pendengar Maestro, Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan. Saya Hasan Winata, hamba Tuhan, pendeta dari Gereja Kristen Immanuel Gloria Bandung. Senang sekali dalam kesempatan ini bisa menyapa saudara sekalian. Ada satu hal yang penting yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar Sobat Maestro yang diberkati Tuhan, tentang pengorbanan. Satu tema yang banyak dibicarakan di Alkitab. Banyak orang berkata kita mengorbankan harta, persembahan, hidup kita dan sebagainya. Tapi ada satu juga yang penting untuk kita perhatikan, yaitu mengorbankan waktu kita yang berharga itu untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi sama, menolong, menghibur, dan dekat dengan mereka. Kenapa harus dikatakan bahwa waktu adalah begitu berharga, para pendengar Sobat Maestro? Benar sekali. Karena waktu itu kalau sudah lewat, dia tidak bisa kembali lagi. Kita tidak akan bisa mendapatkannya kembali. Yang sudah lewat itu menjadi masa lalu. Yang tersisa hanya yang ada di depan yang kita harus jalani. Yang kedua, yang mengatakan bahwa waktu itu menjadi sangat berharga karena kita tidak bisa beli. Seberapapun hebat kita, seberapa kita berkuasa, seberapa kita punya harta, kita tidak pernah bisa membeli waktu. Waktu itu seperti angin lewat lalu berlalu begitu, dan kita tidak akan pernah bisa meraih kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar Maestro yang diberkati Tuhan, waktu itu adalah sesuatu yang sangat bernilai yang diberikan Tuhan kepada kita. Bagaimana kita menggunakannya? Kebanyakan orang menggunakan waktu yang berharga itu untuk mengurus kepentingannya dirinya sendiri, untuk mengurus apa yang menjadi keinginan hatinya, apa yang menjadi kemauannya, dipakai untuk memuaskan hatinya sendiri. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar Maestro? Karena dia ingin mencapai apa yang ingin dia raih, apa yang dia inginkan. Dia ingin menjadi orang yang sukses dan berhasil. Oleh karena itu beberapa orang dengan giat menggunakan setiap waktunya dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi ambisi-ambisinya atau keinginan-keinginannya. Ketika dia merasa apa yang ingin dia capai, ingin yang dia raih, dan itu bisa dia dapatkan, dia genggam, dia merasa menjadi orang yang sukses dan berhasil. Pertanyaannya, para pendengar Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, apakah firman Tuhan berkata demikian tentang orang yang sukses dan berhasil dengan menggunakan waktunya? Apakah memang isi hati Tuhan seperti itu untuk kita, anak-anak Tuhan, menggunakan waktu kita yang berharga di dunia ini? Saudara sekalian, pengkhotbah berkata, takut akan Tuhan dan melaksanakan perintah-perintahnya itu adalah kewajiban setiap manusia. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang kesukaannya dia melakukan firman Tuhan, kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Orang-orang yang seperti demikianlah yang disebut orang yang berhasil. Apa yang dilakukannya pasti berhasil. Itu janji firman Tuhan. Dan di dalam Matius 25 ayat 35 sampai 40, Tuhan Yesus berkata, ketika orang-orang yang takut akan Tuhan, dia mengerti menggunakan hidupnya, lalu dia mau melakukan banyak hal untuk mengasihi Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, dengan menolong sesamanya, menolong orang-orang yang menderita, menyatakan kasih Tuhan kepada banyak orang, supaya orang-orang bisa merasakan kasih Tuhan di dalam dunia yang gelap ini, dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Orang bisa merasakan kelegaan, orang bisa merasakan penghiburan, orang bisa merasakan pengharapan, ada keselamatan dalam nama Tuhan Yesus. Bapak-Ibu sekalian, orang-orang inilah yang kemudian berkenan di hadapan Allah. Orang-orang yang akan menerima bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu pendengar Sobat Maestro yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu bisa menangkap pesan yang penting ini. Mengorbankan waktu dengan mengasihi Allah, dengan mengasihi sesama, taat melakukan firman Tuhan, dengan tidak mementingkan diri sendiri, tidak mengutamakan diri sendiri, dengan menyangkal, bahkan menyangkal diri sendiri, setia mengikut Tuhan, mengorbankan waktunya yang berharga untuk menyatakan kasih Allah. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses di hadapan Allah, bahkan di hadapan banyak orang, karena dia menyatakan kasih Allah. Dan orang-orang inilah yang kemudian berhasil di hadapan Allah. Dia menerima bagian di dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu sekalian pendengar Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, sukses dan berhasil seperti apa yang Bapak Ibu mau kerja? Mencapai apa yang ada di dunia ini lalu menjadi sia-sia? Atau Bapak Ibu sekalian mau berhasil di hadapan Tuhan?
berkenan di hadapan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan. Gunakanlah waktu yang berharga itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah sesama manusia dengan melakukan firman Tuhan dan menyatakan kasih Allah kepada sesama. Saudara sekalian, pendengar Sobat Maestro yang kasih Tuhan, ketika kita lakukan hal ini dengan setia, dengan iman penuh, di dalam kasih dan kuasa Tuhan, karena kita adalah anak Tuhan, maka dalam nama Tuhan, kita adalah orang-orang yang sukses dan berhasil dan berkenan di hadapan Allah. Mari kita lakukan dengan setia perintah firman Tuhan ini. Maka hidup kita semua anak-anak Tuhan akan penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Tuhan akan pasti memelihara kita dengan kelimpahan berkat dari surga. Mari kita lakukan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin.